Om Swastiastu. Semeton, saya mau bercerita tentang amah liak di masyarakat pada umumnya. Apabila manusia sakit, pasti menuduh orang lain yang ngamahnya atau ngeliakin. Anak sakit, bahkan mati, selalu menuduh orang lain atau tetangga yang ngeliakin. Kenapa demikian? Disebabkan karena sang penolongnya atau penekun spiritualnya yang membantu mengobatin, memfitnah saudaranya atau keluarganya yang nyakitin atau yang ngeliakin untuk mencari pengikut. Wah, sebab kalau mereka santun santai ngobatin tidak kelihatannya sakti. Disinilah dengan menuduh orang lain dan memfitnah orang lain, kelihatan sang penolongnya hebat, mengetahui yang nyakitin keluarganya atau anaknya, sehingga yang berobat pun senang, bisa mengetahui yang nyakitin anaknya dan bisa berlanjut untuk memfitnahnya lagi. Sebab fitnah atau kepalsuan sangat diminati sama manusia dan kejujuran itu tidak seru untuk digosipkan. Tidak ada yang peduli dan tidak ada peminatnya kalau mendengar tetangga sakit atau mati, pura-pura saja dia prihatin. Padahal di dalam hatinya dia senang. Maka hati-hati kalau ada orang tiba-tiba baik di saat Anda sedang susah, tapi dia diam, tidak ikut berbuat, tidak ikut mengeluarkan biaya sepersen pun untuk membantu. Kedatangannya mencari informasi untuk digosipkan. Di dalam hatinya mereka senang melihat Anda sedang ada musibah. Itulah liak, manusia pembenci, bagian dari liak. Manusia suka iri hati, bagian dari liak. Manusia yang suka marah-marah tanpa sebab, mereka pun bagian dari liak. Manusia yang ngemu sakit bebai, bagian dari liak. Manusia yang belajar ilmu kewisesan apapun, itu bagian dari liak. Di dalam tubuh manusia sudah ada liaknya dan ada dewanya, yang mana akan digunakan. Kalau liaknya saja digunakan, dewanya pun akan pergi, sebab dewa tidak boleh melakukan keburukan di dalam diri manusianya. Kalau liaknya diseimbangi, akan menjadi kekuatan para dewa. Kenapa liak di badannya dijadikan membenci, membunuh, menyakiti? Kan percuma hidup ya? Sebab di kehidupan sekarang harus memparipurna liak di dalam dirinya, menyupat liak di tubuhnya, supaya tidak mengalami sakit, bahkan jadi kedewan-dewan. Manusia yang jiwatmanya, yang diselimuti buta kala, energinya, takkan jadi pemurtian, alias liak, dan menyebarkan penyakit. Di sini akan menyerang ke keturunannya, anak istri cucunya, setelah itu ke keluarga besarnya, setelah itu ke orang dekatnya, atau orang yang dimusuhinnya. Apabila yang diserang sudah menyupat panca mahaputanya, jadinya mereka memiliki kekuatan para dewa, tulus ikhlas berbuat dan berbakti pada leluhurnya, dan kalau ada yang membencinya atau menghinanya, secara otomatis energi liaknya yang membenci akan menyerang. Sebab yang diserang sudah melakukan perbuatan untuk memparipurna butanya, jadinya energinya tidak ada pengundangan. Liak yang menyerang itu pun akan balik menyerang ke yang membenci. Janganlah melawan kekuatan jahat dengan kejahatan, lakukanlah dengan diam. Sebab manusia yang memiliki energi liak akan saling tular kepada sesama yang memiliki energi liak. Apabila dia tangkil ke pura di malam hari, semua gumatat gumitit pun keluar. Seperti celepuk, gagak di malam hari, tokek besar mereka sampai 12 kali, tidak ada ketenangan. Itulah energinya manusia, yang jiwatmannya dikuasai buta kala. Energinya mengundang segala macam keburukan, yang tidak mereka sadari, seperti mengundang penyakit, dan menyebarkan. Mengundang bencana, mengundang energi sesama energinya keburukan. Manusia jangankan sampai disakiti atau dimantrai sama orang lain untuk disakiti, begitu papasan saja sama orang kedewan-dewan atau orang sakit bebai, energinya sudah menularkan penyakit ke orang-orang di sekitarnya. Hanya spiritual yang memiliki indera aktif yang bisa mengetahuinya. Kalau sudah jiwatmannya dikuasai buta kala, dewa yang mantuk mepuayangannya runtuh. Akibat perbuatan manusianya
Di sini sangat mudah mengalami sakit di saat dia tertidur, baik di pekemitan atau di rumahnya, energinya akan menjilati atau membunuh orang di sekitarnya. Di saat mereka kumpul-kumpul, energinya menyebarkan penyakit yang sama-sama memiliki energi liak, mereka tidak akan bisa merasakan deteksinya, energinya pun saling menyebarkan penyakit sampai di rumahnya masing-masing, baru merasakan sakit, baik pusing atau sakit kaki. Kalau anaknya sering masuk rumah sakit, berarti orang tuanya ngemu bebay, energinya yang mengarah ke pegliakan, karena energinya menyerang di saat tertidur pulas bersama keluarganya. Kalau anaknya melik, energinya tidak pernah dibersihkan, akan mudah sebagai tumbalnya. Maka anak istri mudah sakit-sakitan kalau orang tuanya mempelajari ilmu pewisesan. Sering ngeraya ke pura, nyedot energi buta kala. Untuk kekuatannya, buta kalanya pun membutuhkan tetadahan. Inilah energi pemurtian kalau terus melakukan aktivitas membutuhkan tumbalnya. Sesama-sama jiwatman dikuasai buta kala. Kalau dia nyumpahin orang yang bersalah pada dirinya, gampang matinya. Karena dia memiliki liak di dalam tubuhnya. Dan yang disumpahin yang bersalah, liak yang bersalah. Itulah manusia sekarang, sakitnya dibebankan, dibilangin orang yang memberikan, padahal dia yang memiliki sakit di dalam tubuhnya. Siapa yang memiliki sakit dalam tubuhnya itu? Manusia dikit-dikit marah, sepan dilayani marah, tidak puas marah, dapat sedikit marah, tersinggung sedikit marah. Itulah orang yang suka marah-marah. Itulah di dalam dirinya itu ada setan. Siapa yang memiliki liak di dalam tubuhnya? Orang sakit, orang kena bebay, orang kedewan-dewan. Keturunan Balian tidak melakukan menjaga pembersihan. Di sana energinya mengandung liak. Kemanapun dia jalan, kemanapun dia bertemu sama orang sakit akan mudah dibuatnya sakit. Karena badannya itu menghembuskan, menularkan, menghisap berbagai keburukan di alam. Biar tahu semeton tentang sakitnya. Kalau orang jiwatmannya dikuasai buta kala, dia suka membakti ke Mumai. Kalau dia ke pura di malam hari, akan ribut semua unden-unden dibuatnya, baik celepuk, baik tokek ngeregek, baik gua gagak, baik macam-macam. Itu yang terjadi sekarang. Manusia yang pahit mekilet tidak mau menyeimbangkan jiwatmannya supaya bersih dan buta kalanya bisa diparipurna sebagai kekuatan dewa. Baru jadi selamat. Kalau manusia jiwatmannya tidak pernah diparipurna buta kalanya, dia tidak memiliki kekuatan dewa. Makanya sakitnya jangan dibebankan ke orang lain. Dibilang ini ngamah, bilang itu ngamah, bilang ini ngamah, bilang itu ngamah. Padahal dirinya sendiri yang ngamah dirinya. Kalau anak-anaknya sakit, orang tuanya dah tuh ngomong bayi, orang tuanya tuh yang mengandung liak. Biar semua tahu. Itulah bagian dari penyakit. Penyakit itu dibuat oleh dirinya sendiri karena karma kutukan kelahirannya belum terbayarkan, sehingga kehidupannya mengundang buta kala atau mengundang penyakit. Bersihkanlah diri sendiri, lakukan ritual diri sendiri, lakukanlah keselamatan diri sendiri untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Sukma.